Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pemirsa di channel spesial yaitu Jejak-Jejak Muhammadiyah. Di channel ini memang kita akan mengungkap berbagai informasi terkait dengan Muhammadiyah sebagai gerakan yang tidak ada di dalam kurikulum baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Dan pada saat ini kita mengundang narasumber yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Sukriyanto AR. Assalamualaikum Pak Sukri. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukurlah. Ya, Pak Sukri, kita ini bermuhammadiyah harus mengenalah tokoh-tokoh pemimpin Muhammadiyah kita, ya. Selain Pak Ahmad Dahlan sendiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan, tentu juga penerus-penerusnya kan kita perlu tahu apa dan bagaimana kepemimpinan beliau-beliau ini di dalam menggerakkan organisasi Muhammadiyah. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu Pak Sukri, di dalam kepemimpinan Muhammadiyah, khususnya yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, lebih khusus lagi di dalam pemilihan ya, pemilihan ketua-ketua pimpinan Muhammadiyah saat itu setelah Pak Ahmad Dahlan, bagaimana ini Pak? Apa yang dilakukan Pak Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam memilih calon-calon pengganti atau calon penggantinya? Ya. Terima kasih Pak Dr. Kasyarno. Jadi Kiai Dahlan itu yang diperjuangkan itu adalah Islam dan kemanusiaan masyarakat. Karena itu semua perhatian Kiai Dahlan itu selalu bertolak dari ajaran Islam. Sehingga setelah Kiai Dahlan gerah-gerah sakit-sakit tahun 22 itu Kiai Dahlan mulai memikirkan calon penggantinya. Sebenarnya kalau kader-kader yang menguasai aspek organisasi banyak. Ada Kiai Mokhtar, ada Kiai Hisam, Kiai Fakhruddin, Kiai Ki Bagus, kemudian juga yang lain-lain. Termasuk mungkin yang dari luar itu ada orang-orang. Tetapi karena Muhammadiyah itu organisasi agama, maka Kiai Dahlan itu mencari orang yang bisa mengganti dirinya, itu orang yang menguasai agama dengan baik, mengamalkan agama dengan baik. Karena itu waktu itu pandangannya bukan orang-orang yang di sekitarnya. Bukan yang organisatoris ya? Bukan yang organisatoris. Bukan Kiai Mokhtar, bukan Kiai Hisam, dan sebagainya. Tapi pandangannya itu tertuju kepada kemanakannya yang kalau Kiai Bashir Mahfud mengatakan sangat alim. Karena selain hafal Quran dengan baik, beliau juga menguasai ilmu agama dengan baik, suaranya bagus sehingga diangkat menjadi salah satu imam Masjidil Haram. Untuk menjadi imam Masjidil Haram itu bukan sembarang. Bukan orang Arab, tidak sembarangan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Ada misalnya Syekh Nawawi, lalu Syekh Ahmad Khotib, itu yang bisa. Orang Indonesia bisa, ya? Hanya beberapa yang bisa itu. Di antaranya adalah Kiai Bakir Nur, putra dari kakaknya Kiai Lurah Nur. Istrinya Kiai Lurah Nur itu bulan Mbak Yunya Kiai Dahlan. Kiai Lurah Nur itu kakaknya Kiai Dahlan. Jadi itu peripean juga dengan Kiai Dahlan. Kiai Bakir Nur berarti tinggal di Mekah itu? Iya, tinggal di Mekah. Jadi tinggal di Mekah lama, beliau usianya 16 tahun lebih muda dari Kiai Dahlan. Masya Allah. Tapi itu karena ilmunya dulu orang Jawa, orang Kauman khususnya Jogja itu kalau ke Mekah mesti ke rumahnya
Kiai Bakir Nur. Bahkan Gus Bahak itu selalu menyebut-nyebut Kiai Bakir Nur itu salah satu tokoh yang bahkan Kiai Maimun Zubair itu juga belajar sama Kiai Bakir Nur. Ya, Kiai Maimun Zubair tokoh NU di mana di daerah Jeporo itu apa Pati apa Jeporo itu. Nah, itu yang di kala itu memang di antara pengurus ya Muhammadiyah saat itu memang belum ada yang mumpuni dalam artian penguasaan agama. Ya sebenarnya mereka dalam juga ilmunya, tetapi dalam pandangan Kiai Dahlan belum memenuhi kriteria yang diinginkan Kiai Dahlan. Karena itu ketika sampai Kiai Dahlan itu ingin Kiai Bakir Nur pulang, itu ngutus Kiai Sujak khusus berangkat ke Mekah untuk membujuk Kiai Bakir Nur kembali. Nah, tapi sayang waktu itu Kiai Bakir Nur belum kerso. Sehingga pilihannya akhirnya kepada adik iparnya, yaitu Kiai Ibrahim. Adik dari Bu Walidah. Ya. Bu Walidah. Memang adik Bu Walidah ini dari sisi keagamannya juga sudah mumpuni ya? Iya, beliau hafal Quran, agamanya mendalam, pernah belajar di Mekah. Ya mungkin lebih dari 10 tahun juga itu ya belajar di sana. Sehingga memang orangnya juga alim. Tapi waktu pulang ke Jogja beliau tidak kemudian aktif di Muhammadiyah.